الله أكبر. Heboh, Sultan UEA kritik aksi pamer sholat di jalanan New York. Apa spesialnya? Ditulis oleh Jaya Wijaya. Umat Islam adalah umat terbesar kedua di dunia. Semua orang di dunia ini tahu, ibadah umat muslim salah satunya adalah sholat, dan itu ada di berbagai literatur dan artikel di internet. Penulis rasa semua orang tahu itu, kecuali mereka yang memang tidak bisa mengakses namanya teknologi bernama internet. Karena itu akan menimbulkan pertanyaan, apa tujuan memamerkan sholat di jalanan Times Square, New York? Orang-orang sudah tahu kalau sholat itu adalah ibadah umat Islam. Jadi, apa yang mau ditunjukkan dengan pameran ibadah tersebut? Berharap orang-orang jadi mualaf melihat muslim sholat? Sebelumnya orang-orang sudah tahu kok, sholat itu ibadah muslim. Apakah orang-orang auto pindah agama seperti Neil Armstrong yang auto pindah agama ketika mendengar azan di bulan? In my humble opinion, satu-satunya yang membedakan ibadah di jalan tersebut dengan agama lain, selain tata cara ibadah adalah, ya, itu dilakukan di jalanan. Tidak ada yang spesial selain itu dilakukan di jalanan. Silahkan sebutkan apa perbedaan ibadah di jalanan tersebut dengan agama lain selain tata cara beribadah. Berjamaah? Lah, umat agama lain juga kalau beribadah banyak yang berjamaah. Hindu, Kristen, Buddha, bahkan Satanik. Mereka juga kalau beribadah di tempat ibadah mereka tidak sendirian. Ibadah tersebut dihadiri ratusan orang. Lah, ibadah agama lain juga yang hadir ya ratusan juga. Umat Kristen di gereja-gereja Indonesia saja sekali beribadah bisa ratusan orang. Umat Hindu di Bali kalau ada acara keagamaan juga ratusan orang yang hadir. Tidak aneh, wong umat Islam di dunia saja ada miliaran. Berapa persennya kalau cuma ratusan orang? Apakah karena dilakukan di Amerika yang mayoritas Kristen? Ya tidak aneh. Wong jutaan pengungsi di Timur Tengah banyak yang ke negara kafir tersebut. Pengungsi Afghanistan saja pada demo ingin ke negara Eropa daripada hidup di negara mayoritas Muslim Indonesia. Ratusan itu berapa persennya jutaan Muslim di Amerika? New York ini adalah salah satu kota yang heterogen karena merupakan pusat administrasi bisnis di Amerika. Justru karena di sana mayoritas Kristen, pamer ibadah di jalan raya ini akan semakin menguatkan iman umat Kristen. Karena di Kristen, Yesus mengajarkan umatnya agar tidak pamer ibadah seperti orang Farisi. Pamer ibadah ini malah jadi contoh. Ini toh ciri-ciri orang Farisi yang Yesus maksud. Sampai sini adalah fakta. Kalau penulis bilang tidak ada spesialnya ibadah di New York tersebut. Bahkan jika dibandingkan dengan ibadah umat Islam pada umumnya yang beribadah di masjid, ya ini tidak ada yang spesial selain tempatnya yang dilakukan di jalanan dan di kota New York. Kota negara mayoritas kafir yang selalu dihina UAS dan Felix Kwetiau beserta kadrunnya. Jadi gimana nih? Masih mau khilafah? Atau pakai sistem yang sama dengan kota New York saja biar bisa bebas beribadah di jalan raya setiap hari? Di sana ada pusat judi, pusat prostitusi, pusat musik, dan pusat-pusat lainnya yang mungkin dianggap haram oleh Khalid Basalamah CS. Maka menjadi aneh ketika Kadrun bangga dengan sesuatu yang tidak spesial tersebut.
sambil teriak Islam bersatu, kebangkitan Islam, kekuatan Islam, dan indahnya Islam. Jangan bicara kebangkitan dulu deh. Kalau minimal tidak bisa menyamai prestasi Islam Mu'tazilah pada era keemasan Islam. Dulu ada Al-Khawarizmi, Ibnu Sina, dan lain-lain. Sekarang peraih Nobel saja yang Muslim hanya 0,8%, dan itu tidak ada satupun Muslim konservatif macam UAS, Felix Kwetiau, dan Kadrun yang teriak-teriak tersebut. Bandingkan dengan Yahudi, yang jumlah umatnya sedikit tapi 20% peraih Nobel adalah Yahudi. Tapi kalau bicara aneh, ya memang Kadrun aneh. Karena Muslim lainnya seperti Sultan Uni Emirat Arab malah malu dengan pameran ibadah di jalanan tersebut. Ya, karena memang tidak ada yang spesial selain itu dilakukan di jalanan. Berikut cuitan Sultan Uni Emirat Arab tentang pameran ibadah di New York tersebut. Tanggapan akan cuitan ini sangat beragam. Tapi penulis lihat ada beberapa komentar yang intinya serupa. Antara lain, banyak Muslim yang membela aksi ini karena katanya sudah izin. Lalu salahnya di mana? Lah, memang nggak salah. Tapi memang nggak spesial juga. Ya biasa-biasa saja lah. Yang heboh duluan kan para kadrun teriak-teriak kebangkitan Islam dan indahnya Islam. Memangnya Islam selama ini nggak indah ya? Kok sekarang harus teriak-teriak Islam indah? Kadrun malah mendiskreditkan umat Islam kalau ini caranya. Justru menjadi renungan kita semua. Kalau negara yang katanya kafir saja bisa membebaskan umat Islam beribadah selama ada izin. Bagaimana dengan negara mayoritas Islam? Bisakah mereka memberikan izin kepada umat agama lain untuk beribadah? Baiklah, kita pura-pura tutup mata saja. Jawabannya bisa. Berarti baik negara kafir dan negara mayoritas Islam sama dong ya. Lalu spesialnya di mana sampai harus teriak-teriak indahnya Islam? Nggak perlu teriak. Sesuatu yang indah akan terlihat indah. Komentar kedua terbanyak adalah umat Hindu India. Ternyata aksi seperti di New York sering terjadi di India. Banyak orang India merasa ini bentuk show of power, lalu mengungkit kekejaman masa lalu pembantaian umat Hindu dan Sikh. Silahkan langsung saja ke tweet Sultan Arab bernama Hasan Sajwani karena banyak komen sara di sana yang tidak mungkin penulis bahas di sini. Intinya, aksi di New York ini ternyata malah banyak menimbulkan reaksi tidak simpati dari umat agama lain. Jadi kesimpulannya, penulis bingung apa yang dibanggakan dari aksi ini. Katanya untuk melawan Islamfobia, tapi justru ini membuktikan bahwa Islamfobia hanya mitos. Itu buktinya umat Islam boleh beribadah di jalan raya negara kafir. Bagaimana dengan sebagian umat Kristen yang masih sulit beribadah di Indonesia? Negara yang mayoritas beragama Islam, agama yang indah dan damai. Begitulah kura-kura. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis komentar di bawah.